Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya dengan Nugi Zainal kembali hadir di jelang iftar di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Masya Allah. Dan saya juga bahagia sekali karena hari ini saya berada di Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Dan Masya Allah juga sudah ada juga anak-anak yang tersayang ya. Dan spesial sekali ini semua para hafizah 30 juz. Masya Allah. Apa kabarnya anak-anakku tercinta semuanya ini? Puasa semua ya? Puasa terus ya, dan alhamdulillah kita semua berada di sini ya, dan suasana benar-benar terharu ya, walaupun dalam puasa ini semoga keimanan kita terus meningkat, Masya Allah ya. Dan pasti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan kali ini kita juga pasti ingin membuat pribadi kita semakin meningkatkan iman dan ketakwaannya. Dan proses untuk menjadi seorang pribadi yang bertakwa memang membutuhkan waktu, tetapi apabila kita sudah sungguh-sungguh dengan niatnya, di mana kita dekat dengan Allah, mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita pun bisa kita raih. Nah, tepat sekali tema kita kali ini adalah Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa. Dan Masya Allah, di samping saya sudah ada dua narasumber yang akan mendiskusikan tentang tema ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Hanafi Usman MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah, senang ketemu lagi saudara. Ya, saudara soleh saya. Masya Allah. Ya, beliau pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Ya, dan narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz SPDI SE. Makasih ya Ustadz sudah hadir di jelang iftar ya. Ya, beliau pimpinan Ponpes Tahfiz Jannahku Gunung Putri Bogor. Ya. Dan beliau juga ketua takmir Masjid At-Thohir Tapos Depok. Kemudian beliau juga imam besar Masjid At-Thohir Tapos Depok. Dan juga beliau adalah anggota komisi dai muda ADAI ya. Masya Allah, kegiatannya juga cukup banyak ini. Ya, Ustadz, kita mau membahas Ramadan, pas banget ini dalam suasana Ramadan ya. Insya Allah pemirsa juga mengisi kegiatannya dengan menyaksikan jalan iftar ini, membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, ini saya ingin bertanya ke Ustadz Hanafi dulu nih, Ustadz. Gimana? Takwa itu memang nggak mudah ya Ustadz? Betul. Nah, makna takwa, lalu cara kita menjaga ketakwaan itu bagaimana nih Ustadz Hanafi? Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Mugi, kalau kita berbicara tentang takwa, kenapa Ramadan itu bisa mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa? Karena luar biasa Ramadan ini. Satu, di bulan suci Ramadan, sesuatu hal yang halal, tapi itu kalau kita lakukan di siang hari menjadi haram. Yang halal pun menjadi haram. Artinya kita memang betul-betul memproteksi diri kita.
untuk menjaga betul-betul agar Ramadan kita tidak rusak. Contoh misalkan, di kulkas kita ada makanan Bunda Mugi, tapi karena Ramadan makanan yang halal itu dalam kulkas tidak jadi kita ambil di siang hari karena kita menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena kita meyakini Allah memantau kita. Makanya hakikat daripada bulan suci Ramadan itu hakikatnya la'allakum tatakun. Itu yang ingin saya jelaskan Bunda. Jadi di takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama itu hurufnya to, artinya itu taat. Yang kedua ada huruf qaf, artinya qanaah. Yang ketiga ada huruf waw, yang artinya itu wara, menjaga diri dari sesuatu hal yang subhat. Dan yang terakhir itu ada huruf ya, artinya yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu Bunda. Yang pertama huruf ta, takwa. Artinya membuat kita semakin taat. Ramadan melatih kita menjadi orang yang taat Bunda. Taat kepada Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan taat kepada Allah untuk meninggalkan semua larangannya. Yang kedua, Ramadan itu melatih kita menjadi pribadi yang bertakwa. Huruf qaf, qanaah. Jadi Ramadan ini Bunda melatih kita untuk menjaga diri, untuk qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi diskusinya Ustadz ya. Dan yang pasti pemirsa muslim-muslimah dimanapun berada, Masya Allah jangan kemana-mana, nih materi insya Allah bermanfaat sekali. Tetap bersama kami di Jelang Iftar. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dan tema kita Masya Allah, Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa. Ya Ustadz Hanafi tadi kan berbicara mengenai makna takwa, tadi masih di huruf qaf ya. Nah bisa lanjut lagi nih Ustadz. Baik, Ya. pemirsa TVRI yang berbahagia, Ramadan melatih kita menjadi hamba yang bertakwa. Huruf waw, waw itu artinya wara, menjaga diri Bunda dari sesuatu hal yang subhat. Ramadan itu melatih kita untuk itu. Yang subhat saja, yang samar-samar aja dengan Ramadan itu bisa terjaga, apalagi yang haram. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Ya itu artinya yakin. Jadi keyakinan kita kepada Allah di Ramadan itu betul-betul dilatih. Buktinya tadi di siang hari, sesuatu hal yang halal kita tidak berani menikmati, sesuatu hal yang halal kita tidak berani mencicipi, bahkan maaf Bunda, Ya. istri kita yang halal pun di bulan suci Ramadan tak berani kita gauli di siang hari. Kenapa? Karena keyakinan kita Allah menyaksikan kita. Masya Allah. Ya baik, terima kasih Ustadz Hanafi. Dan untuk Ustadz Abdul Aziz ya. Nah apakah ada jaminan atau hadiah nih bagi kita-kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini? Ya silakan Ustadz. Baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh miliaran kaum muslimin di dunia ini. Makanya kedatangan bulan Ramadan itu sangat luar biasa sekali, memberikan keutamaan yang luar biasa kepada umat Islam. Para jamaah sekalian, pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka akan ada hadiah atau jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena Al-Qur'anlah Ramadan itu menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak malaikat, tapi kenapa malaikat Jibril yang paling mulia? Karena malaikat Jibril lah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan para nabi. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yaitu Al-Qur'an. Malam
Allah menciptakan banyak malam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan malam Lailatul Qadar lah malam yang terbaik? Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ramadan juga demikian. Bulan Allah banyak menciptakan bulan. Tapi kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Begitu juga kita. Ketika kita dengan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran hadiah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah mereka akan terhalang dari api neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas siyam, sesungguhnya hanya berpuasalah junnah, dia menjadi perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, dan perisai itu, puasa itu akan mengekang orang-orang yang akan masuk neraka. Intinya menjadi penghalang bagi orang yang menjalankan ibadah berpuasa tadi, Bunda. Masya Allah. Jadi hadiah itu kita percaya dan yakin pasti Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Betul, Bunda. Ya, memang ini semua kan dalam, apalagi di Ramadan, latihan ini ya. Latihan, mana kegiatan-kegiatan kita pasti sehari-hari, bagaimana kita lebih banyak memanfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik, nah Ustadz Hanafi, Ya, benar. pasti orang-orang bertakwa itu kan ada ciri-cirinya. Ya. Wah, saya udah melihat dari sini, wah Masya Allah, kalau lihat Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Hanafi, dari wajah udah terlihat gitu kan, tenang, damai. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus untuk mereka yang bertakwa, Ustadz? Baik, Allah menjawab pertanyaan Bunda itu di dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Apa cirinya orang-orang bertakwa itu? Yang pertama cirinya Bunda, wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pertama Bunda, ciri daripada kita dididik di bulan suci Ramadan itu, kalau setelahnya Bunda, setelah kita puasa ini, hasilnya 11 bulan yang akan datang, wasyari'u, kita bersegera memenuhi minta ampun ke Allah. Kalau kita buat dosa, segera kita minta ampun. Yang kedua, cirinya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa ini Bunda, cirinya senang memberi. Di Ramadan kan kita dididik nih, senang berinfak, senang bersedekah. Nah, bukan nanti setelah Ramadan malah berhenti. Enggak, justru sebaliknya Bunda. Nah, jadi Ramadan itu mendidik kita cirinya nanti senang berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian memberi maaf Bunda. Itu ciri yang ketiganya. Jadi kita nih kalau orang membuat salah kepada kita, kita memberi maaf. Bukan kita yang minta maaf, tapi kita yang memberi maaf. Memaafkan lebih mulia, dahulu ya. Nah, Ramadan itu melatih itu Bunda. Karena kekesalan, kegelisahan, itu nggak akan kita bawa sampai ke makam. Jadi buat apa? Jadi orang-orang yang bertakwa itu punya ciri itu Bunda. Dia paling senang memaafkan. Malam hari ketika dia tidur, yang dia ingat sahabatnya, yang diingat saudaranya, dan dia mendoakan. Itulah sesungguhnya luar biasa kita di dalam Islam ini, itu dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir cirinya Bunda adalah mampu menahan emosi. Nah, ini nggak mudah Ustaz. Nggak mudah. Nah, gimana nih kiat-kiatnya ini? Tapi artinya dengan Ramadan Bunda, Ramadan itulah melatih kita. Kita Ramadan tidak boleh marah, ya kan? Karena kalau marah membatalkan puasa kita. Maka ketika di luar dari bulan suci Ramadan itu justru itu yang melatih. Ketika kita di Ramadan 1 bulan dididik oleh Allah menahan emosi, maka setelahnya kita juga harus bisa mengendalikan emosi itu. Jadi emosi jangan hanya pas bulan Ramadan aja ya Ustaz, setelahnya. Ini ya. Masya Allah. Yang pasti permisa, mudah-mudahan jalan takwa ini bukan hanya pengen kita raih di bulan Ramadan saja, tapi insya Allah setelahnya juga kita jalankan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dan tema kita Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa. Masya Allah ya. Ustadz, ini anak-anak hafizah. Masya Allah, anak-anak yang cintai generasi penghafal Al-Quran. Semuanya udah hafal 30 juz nih ya.
yang saya dengar dari Ustadz Hanafi. Insyaallah Bunda. Masya Allah, ini alangkah bahagianya orang tua ya memiliki anak-anak yang penghafal Al-Quran. Tadi ada yang mau bertanya ya saya lihat. Siapa silakan? Silakan nak, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ana izin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya. Wabarakatuh. Ana Isna izin bertanya Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah setelah Ramadan Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isna, ya, ya silakan Ustadz. Ustadz Hanafi. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, bagaimana caranya kita mempertahankan daripada bulan puasa Ramadan ini? Pertama, di bulan suci Ramadan kita memiliki satu teman, satu sahabat, satu visi, satu misi yang sama-sama menjaga diri. Maka tugas kita setelah selesai bulan suci Ramadan, carilah sahabat, carilah teman, carilah lingkungan untuk sama-sama satu visi, satu misi, agar ibadah yang sudah kita bangun selama sebulan ini Bunda Mugi Iya. tidak rusak, tidak hancur. Betul, betul. Yang kedua, ya setelah kita mencari teman, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Lingkungan ya. yang baik, karena itu faktor kedua yang menjaga daripada ibadah kita yang sudah Allah didik kita selama sebulan. Jadi ini harus menjadi prioritas kita. Dan yang ketiga, kalau kita di lingkungan kampus, kuliah, di perkantoran, sama. Cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, persaudaraan yang baik, masuk ke komunitas-komunitas yang baik, insya Allah ibadah puasa kita yang sudah kita laksanakan selama sebulan ini bisa terjaga dengan baik. Masya Allah. Kata bijak mengatakan kemana kita ke depan tergantung kepada salah satunya, kepada siapa juga kita berteman. Kalau baunya harum, harum. Betul Bunda. Dengan kaum yang beriman, ikut jejaknya. Masya Allah. Ya, betul sekali. Nah, gimana Isna setelah mendengar ini? Jadi nanti bisa diaplikasikan juga terus ya. Tapi saya yakin lah, insya Allah anak-anak Insya yang Allah, di sini semuanya, ya karena sudah teruji juga ya penghafal Al-Quran ini nggak mudah ini. Betul. Ya, dan mudah-mudahan ini akan selalu istiqomah. Amin. Ya, amin ya Allah beralamin. Dan tadi dari sebelah kanan saya juga ada yang mau bertanya yang tadi senyum-senyum. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya Afni ingin bertanya, apa hikmah dibalik perintah menjalankan puasa? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz Abdul Aziz silakan menjawabnya. Terima kasih Bunda. Ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Para jemaah sekalian pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya hikmah menjalankan ibadah puasa Ramadan itu sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah di ayat 183. Di kalimat akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mentarbiyah kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya ada di sini Bunda. Hikmah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bertakwa? Karena takwa akan menjadi kunci keberhasilan kita nanti di akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah juga di dalam ayat 197, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab watazawwadu, maka berbekallah kalian. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang punya akal. Para jemaah sekalian, pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam, yudha'aful hasanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan amal itu. Kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Asyur amsalihha, ya.
10 kebaikan, maka di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan itu. Masya Allah. Jadi intinya banyak sekali hikmah ya di bulan Ramadan ini, di mana amal berlipat ganda. Betul. Masya Allah. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, kembali kita di Jelang Iftar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat teruskan menjalankan ibadah puasa. Karena sebentar lagi nih mau buka puasa ini ya. Pasti sudah ada hidangan yang istimewa di bulan puasa ini. Ya, amin ya Allah. Ya, Ustadz Hanafi, nah ini udah panjang lebar nih kita berbicara tema mengenai Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, jadi inti dari semua diskusi kita hari ini. Nah, Ustadz bisa mengambil kesimpulan dari tema kita kali ini. Silakan Ustadz Hanafi. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, hikmah atau kesimpulan yang bisa kita ambil, 1 bulan ini Allah akan mendidik kita menjadi orang yang baik. Pertahankan kebaikan itu sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Amin. Karena dengan kita bersahabat dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Dan yang ketiga, Ramadan ini belum tentu di masa yang akan datang masih bisa kita nikmati. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini dengan maksimal, dengan baik, dengan betul-betul teliti, karena mana tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Walaupun itu bukan doa kita, harapan kita Allah masih mengizinkan kita berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Nah, Ustadz Abdul Hafiz sendiri juga pasti pengen juga menyampaikan ke pemirsa ya untuk di akhir sesi kita ini makna dari Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa secara lebih intinya lagi. Silakan, tafadhol Ustaz. Terima kasih Bunda. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menterbiah diri kita, jiwa kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menggabungkan dua ini, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus merasa muraqabatullah, merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat puasa adalah amalan ihsan, ya. Walaupun yang lain juga harus ada amalan ihsannya, tapi puasa ya, ini adalah amal ihsan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui orang itu sedang berpuasa atau tidak, Bunda. Kalau sholat, kita tahu orang itu sedang sholat. Kalau haji, kita tahu orang itu sedang haji. Baca Al-Quran, kita lihat orang itu sedang baca Al-Quran. Tapi puasa tidak ada yang mengetahui. Inilah amalan ihsan. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala akan tercapai apa? La'allakum tattaqun. Agar kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mudah-mudahan materi ini bisa mengisi di kegiatan Ramadan, bisa menambah wawasan untuk pemirsa, khusus untuk saya juga yang masih fakir, jadi semakin banyak belajar. Kenapa? Karena di Ramadan inilah kita semakin banyak belajar, semakin banyak mendekatkan diri ya. Karena tadi menuju ke antara iman dan takwa, dua kata yang bagaimana mengaplikasikannya. Jadi tidak hanya sekedar berbicara, ya. Masya Allah. Ustadz Hanafi, makasih banyak. Sama-sama, Bu. Karena berhubung waktu juga lah yang memisahkan kita juga. Ustadz Abdul Aziz, makasih banyak. Mudah-mudahan langkah kita kali ini juga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kebaikan kita semua. Dan anak-anakku yang tercinta dari Rumah Quran Umar bin Khattab juga, Masya Allah, terima kasih sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah. Dan yang pasti pemirsa, mari sama-sama di Ramadan kita kali ini, sama-sama kita dengan kuat berniat ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Masya Allah. Marilah sama-sama kita tutup kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.